Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Basri, NPM 19510210278. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas F, semester 4, dan saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah beserta instrumen yang ada di dalamnya dan perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Jadi pasar modal sendiri itu merupakan suatu tempat penjualan atau pembelian surat-surat berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dan pasar modal syariah sendiri yaitu semua kegiatan-kegiatan yang ada di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk instrumen-instrumen yang ada di dalamnya ada 3 sekuritas. Sekuritas itu sendiri merupakan surat-surat berharga atau efek yang bernilai dan bisa diperdagangkan. Jadi sekuritas yang pertama itu ada sekuritas aset, yaitu suatu sekuritas yang merupakan bukti penyertaan. Penyertaan itu baik dalam musyarakah, yaitu penyertaan yang merupakan dari modal tetap. Ada juga penyertaan yang mudharabah, yaitu penyertaan modal kerja yang mewakili hak atas modal keuangan tersebut. Yang kedua ada sekuritas utang atau penerbitan utang yang timbul atas transaksi jual beli dan merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada sekuritas modal. Sekuritas modal merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Baiklah, untuk perbedaannya sendiri dengan pasar modal konvensional itu sebenarnya pasar modal konvensional dan syariah itu sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang membedakan itu hanya terletak pada prinsip hukum Islamnya. Dan pasar modal konvensional juga tidak terikat pada kriteria prinsip syariah. Sedangkan pasar modal syariah itu mengharuskan kita untuk tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Intinya pasar modal syariah itu harus berpatuh pada prinsip-prinsip Islam atau prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, yaitu resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulanginya resiko tersebut. Salah satunya yaitu ada biasanya berinvestasi pada pasar modal syariah. Karena investasi syariah ini sekarang menjadi salah satu pilihan alternatif masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi dengan sesuai dengan kaidah Islam, karena investasi syariah ini bisa dikatakan bebas dari riba. Tentunya dalam berinvestasi syariah juga pasti ada resiko-resikonya, dan resiko itu terjadi karena kita rugi atau kasarnya kerugian dalam berinvestasi syariah itu. Yang pertama, kita bisa kehilangan modal, bisa juga imbal hasil tidak pasti, sulit juga untuk menjual produk investasi. Ada juga karena kita tidak paham produk yang ingin diinvestasikan. Selanjutnya, tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan dan khawatir akan nilai tukar kita turun.
Dan berikut ini cara mengatasi resiko-resiko yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, dengan cara diverifikasi. Yang kedua, kita harus tahu waktu jual dan beli. Dan yang ketiga, kita harus update tentang berita ekonomi dan finansial. Dengan mengikuti berita ekonomi dan finansial, kita tidak perlu lagi takut kehilangan modal dan menjadi pribadi yang dinamis terhadap perubahan. Poin ini cukup krusial mengingat pergerakan harga sebuah investasi terus berubah pada setiap waktunya. Dan itu tidak tentu ya, tentu saja perubahan itu random dan jangan sampai kita tidak mau mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan ekonomi dan finansial. Saya rasa cukup itu saja resiko dan cara mengatasinya. Namun saya baru ingat dan ada lagi, kita ini masih yang bagian cara menanggulanginya ya, cara menganukan resikonya itu. Ada lagi dengan cara memprioritaskan investasi jangka panjang. Nah, jadikan investasi syariah ini menjadi investasi jangka panjang. Jika investasi saham syariah semakin murah harganya, maka semakin berkurang pula resiko kerugiannya atau cut loss. Saya rasa ini yang terakhir. Yang terakhir itu pilihlah manajer investasi yang sudah profesional. Saya rasa itu saja. Selanjutnya soal ketiga, yaitu bagaimana syarat untuk menjadi seorang investor pada pasar modal syariah. Jadi syaratnya untuk menjadi seorang investor saham syariah yaitu yang pertama, kita harus memilih perusahaan efek yang punya syariah online atau trading system atau SOTS. SOTS itu yang kependekan dari syariah online trading system itu. Dan yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita sudah terkonfirmasi sebagai investor. Lalu yang keempat, transfer uang untuk modal awal, investasi, serta install SOTS tadi. Dan yang kelima, kenali saham syariah yang kita inginkan. Saya rasa itu saja syarat untuk menjadi seorang investor saham syariah. Selanjutnya soal nomor 4. Baik, soal nomor 5 yaitu berikanlah pendapat menurut saya untuk mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Menurut saya, berinvestasi dalam Islam itu sangatlah penting. Karena dalam pandangan Islam, kehidupan dunia ataupun akhirat sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Dan dalam Islam juga, investasi tidak hanya berupa nilai ekonomi, tapi juga investasi itu merupakan nilai religi dan dalam bentuk pengalaman agama seseorang. Dengan kita berinvestasi, maka kita juga dapat belajar bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Saya rasa itu saja pendapat dari saya. Dan 4 soal ini sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan maafkan jika jawaban saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.